Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan Barzanji. Saya dari Universitas Ma'arif Assimulatif Sidoarjo. Saya dari kelas D4 semester 4 Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang monitoring analisis amonium. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan amonium dan amonia. Yang pertama, amonia terdiri dari 1 nitrogen dan 3 hidrogen. Amonium terdiri dari 1 nitrogen dan 4 hidrogen. Yang kedua, amonia adalah basa lemah non terionisasi, sedangkan amonium terionisasi. Yang ketiga, amonia baunya sangat kuat, sedangkan amonium tidak berbau sama sekali. Yang kedua, saya akan menggambarkan tentang struktur kimia dari amonium. Berikut adalah struktur kimia dari amonium. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang asal-usul amonia dalam perairan, khususnya air sungai. Asal-usulnya amonia terjadi karena pencemaran air, khususnya pada air sungai, seperti air seni, tinja, oksidasi zat organik, dan air buangan limbah dari industri atau penduduk. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang bahaya dari amonia. Yang pertama yaitu amonia dapat mengganggu budidaya pada air tambak. Yang kedua, amonia dapat mengganggu ekosistem perairan. Yang ketiga, penghirupan amonia dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang prinsip analisis amonia. Prinsip metode Nessler. Reaksi Nessler bereaksi dengan amonia dalam larutan basah, membentuk diperskolloid dengan warna kuning coklat. Warna yang terjadi berbanding lurus dengan konsentrasi amonium dalam sampel. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang prosedur analisis amonia. Yang pertama yaitu ambil 2 buah Erlenmeyer 100 ml, tambahkan dengan sampel air dan larutan aquades atau larutan blanco sebanyak 25 ml. Yang kedua, tambahkan 1 ml larutan Nessler. Yang ketiga, tambahkan 1,25 ml larutan gram signet. Yang keempat, aduk dan biarkan selama 10 menit. Yang kelima, pembacaan dilakukan pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 nanometer. Yang keenam, absorbansi hasil pembacaan spektrofotometer dibaca dengan kurva kalibrasi. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang pembuatan larutan induk amonia. Yang pertama yaitu timbang amonium klorida sebanyak 0,1914 gram pada beker gelas. Yang kedua, larutkan dengan aquades, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan dengan aquades sampai tanda batas, lalu homogenkan. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan tentang pembuatan larutan seri standar amonia. Yang pertama yaitu pipet larutan baku 100 ppm dalam labu ukur 50 ml dengan masing-masing konsentrasi 0 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, tambahkan dengan aquades sampai tanda batas. Yang kesembilan, saya akan menjelaskan tentang pembuatan kurva kalibrasi amonia. Pipet ke Erlenmeyer larutan amonia, tambahkan 1 ml larutan fenol, tambahkan 1 ml larutan natrium nitroprusida, tambahkan larutan oksidasi sebanyak 2,5 ml, lalu tutup dengan aluminium foil selama 1 jam untuk pembentukan warna. Setelah itu, sampel dianalisis pada spektrofotometer UV vis. Yang ke-10, saya akan menjelaskan tentang perhitungan kadar konsentrasi amonium pada sampel air. Contoh perhitungan uji amonium pada sampel air. Yang pertama,
asumsi tan sama dengan 1 mg per liter. Yang kedua, suhu air sama dengan 24 derajat Celcius. Yang ketiga, pH sama dengan 8. Nilai faktor penggali tabelnya sama dengan 0,0502 mg per liter. Sehingga 10 dikali dengan 0,0502, hasilnya yaitu 0,502 mg per liter. Yang ke-11 saya akan menjelaskan tentang batas maksimum kadar amonium dalam sampel air. Batas maksimumnya amonium dalam sampel air menurut Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2001 yaitu 0,5 mg per liter. Sekian tentang penjelasan monitoring amoniak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.